Materi PJOK kelas 6, aktivitas kebugaran jasmani, pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat, Pak Guru juga sehat, amin. Baik anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali, tentu di pembelajaran PJOK. Nah, di materi ini kita akan melanjutkan belajar kita tentang kebugaran jasmani ya. Ayo, masih ingat tidak kemarin atau di pertemuan kemarin anak-anak telah belajar tentang berbagai aktivitas kebugaran jasmani. Coba anak-anak masih ingat apa saja aktivitasnya? Coba sebutkan di kolom komentar. Bagus sekali. Nah, ini merupakan pertemuan kedua kita ya. Dan di pertemuan kedua kita ini kita akan belajar tentang pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Apa saja yang dapat dilakukan untuk melakukan pengukuran tingkat kebugaran jasmani? Nah, pastikan menyimak sampai selesai karena akan kita bahas lengkap di sini. Tapi seperti biasa kita berdoa dulu ya. Ayo berdoa agar belajar kita dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai? Anak-anak, sebelum kita mulai, pastikan juga anak-anak telah memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar anak-anak selalu mendapatkan materi terbaru dari Pak Guru. Baik, anak-anak sekalian, apa saja tujuan belajar pada pertemuan ini? Pertama, setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan nanti anak-anak mampu mendeskripsikan pengukuran tingkat kebugaran jasmani dengan benar. Yang kedua, anak-anak juga dapat mempraktikkan untuk pengukuran tingkat kebugaran jasmani ini dengan disiplin. Bagaimana anak-anak? Sudah ada gambaran? Nah, pastikan agar kamu bisa mencapai tujuan belajar ini, kamu menyimak sampai selesai ya. Baik, mari kita mulai anak-anak tentang pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Nah, anak-anak sekalian, apa saja unsur kebugaran jasmani? Ayo, masih ingat tidak apa saja? Coba jawab di kolom komentar yang masih ingat. Ini kita bahas lengkap di pertemuan kemarin ya. Nah, unsur kebugaran jasmani ada beberapa. Ada kekuatan, ada daya tahan, kelincahan, daya tahan dan lain sebagainya. Nah, tingkat kebugaran jasmani dapat diperoleh melalui latihan kebugaran. Latihannya juga anak-anak telah pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya? Baik, setiap unsur kebugaran dapat diukur sesuai jenis unsur kebugarannya. Jadi unsur kebugarannya tadi, contohnya kecepatan, kekuatan, daya tahan dan lain sebagainya, juga harus diukur sesuai dengan kebugaran tersebut. Nah, pada usia pertumbuhan, latihan kebugaran jasmani dapat membentuk tubuh ideal. Nah, itu anak-anak. Kemudian anak-anak sekalian, kita harus tahu untuk pengukuran denyut nadi. Bagaimana caranya? Apakah anak-anak ada yang sudah tahu bagaimana cara menghitung denyut nadi atau denyut jantung? Nah, denyut nadi adalah detak jantung yang dapat dirasakan pada nadi. Denyut nadi yang cepat menunjukkan perubahan secara tiba-tiba tekanan jantung yang dirambatkan pada pembuluh darah. Nah, anak-anak, kemudian denyut nadi dihasilkan pompa jantung untuk mengalirkan darah dan masuk dalam arteri. Jumlah denyut nadi istirahat orang sehat sekitar 70-80 kali per menit. Nah, pengukuran denyut nadi istirahat sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum beraktivitas fisik. Ya, jadi baru bangun tidur ya, belum melakukan aktivitas-aktivitas lari atau mungkin kegiatan-kegiatan yang cukup berat. Nah, itu anak-anak untuk pengantarnya ya. Dan anak-anak sekalian, menghitung denyut nadi dapat dilakukan pada pergelangan tangan. Juga dapat dilakukan di bawah telinga dan rahang. Apakah anak-anak sudah tahu kalau ada dua cara ini? Bagus sekali. Nah, Pak Guru akan kasih tahu anak-anak. Pertama, dengan pergelangan tangan ini anak-anak. Sentuhlah pergelangan tangan bagian dalam dengan ujung jari telunjuk dan jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutannya. Anak-anak juga sambil mencobanya. Ayo, rasakan denyutannya. Terasa tidak? Bagus sekali, pasti merasa ya. Nah, anak-anak hitunglah denyutan selama 30 detik. Kemudian hasilnya dikalikan 2 agar mendapatkan 1 menit atau 60 detik. Begitu ya. Nah, hasil perkalian ini untuk mengetahui denyut nadi per menit kita. Kira-kira anak-anak berapa hasilnya? Coba jawab di kolom komentar ya yang sudah mencoba. Bagus sekali, bisa ya?
Nah itu untuk pergelangan tangan, cara pertama. Dan cara yang kedua anak-anak bisa dilakukan di bawah rahang seperti ini. Sentuh daerah leher, di bawah telinga dan rahang dengan jari telunjuk dan jari tengah. Contohnya yang seperti dilakukan pada gambar di sini. Dan tekan perlahan dan rasakan denyutannya. Hitung denyutan juga selama 30 detik, kemudian hasilnya juga dikalikan 2. Nah dengan cara ini kamu juga dapat mengetahui jumlah denyut nadi per menit juga. Itu cara kedua anak-anak. Jadi anak-anak bisa memilih dua cara ini yang menurut anak-anak paling mudah. Kira-kira anak-anak mudah yang mana? Bagus sekali, mudah semua ya. Baik. Nah anak-anak sekarang kita lanjutkan untuk bagaimana caranya menghitung kekuatan. Nah di sini ada seorang anak sedang melakukan gerakan persiapan apa? Bagus sekali, persiapan push up. Nah untuk gerakan ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan tubuhmu. Kamu dapat mengujinya dengan push up ini. Nah aktivitas fisik ini untuk meningkatkan kekuatan otot tubuh bagian atas. Dan kamu dapat melakukan push up selama 30 detik. Selama durasi itu, berapa banyak kamu dapat melakukan push up? Ayo anak-anak kira-kira atau kemarin sudah pernah melakukan? Berapa hasilnya 1 menit? Bagus sekali. Nah itu adalah hasil atau cara menghitung kekuatan anak-anak, khususnya kekuatan tangan ya. Nah bagaimana caranya, masih ingat? Dimulai dengan tangan lurus kemudian turun ya, posisi badan lurus semua dan kemudian naik kembali. Ini sudah anak-anak pelajari pertemuan sebelumnya ya, cara push up yang benar. Baik. Nah, selanjutnya anak-anak setelah menghitung kekuatan ini, kita juga bisa menghitung kelenturan kita. Nah, cara menghitung kelenturan, kamu dapat melakukan mencium lutut sambil duduk seperti ini. Nah, dengan cara ini, kamu dapat mengetahui kelenturan otot dan sendi kaki, pinggang, dan bahu. Jika kamu mampu mencium lutut dalam waktu lama, misalnya 60 detik, kebugaran tubuhmu dikategorikan baik. Dan gerakan mencium lutut ini juga bisa dilakukan dengan berdiri anak-anak seperti ini, ataupun seperti ini. Di salah satu kaki, contohnya kaki kiri, kemudian pindah kaki kanan. Begitu anak-anak, bisa dipahami untuk menghitung kelenturan ya. Baik. Dan selanjutnya setelah menghitung kelenturan, anak-anak juga bisa mengukur daya tahan. Nah, bagaimana cara mengukur daya tahan? Nah, di sini ada beberapa anak sedang melakukan lari anak-anak. Nah, untuk gerakan mengukur daya tahan ini dilakukan dengan lari jogging selama 12 menit. Kamu melakukan jogging mengelilingi lapangan. Nah, jika kamu mampu menempuh jarak 2000 meter lebih, kebugaran jasmanimu dapat dikategorikan baik. Dan kemudian anak-anak jika menempuh jarak 2000 atau 1000 meter, ya di antara itu kebugaran jasmanimu dikategorikan sedang. Dan jika hanya menempuh kurang dari 1000 meter, kebugaran jasmanimu dikategorikan kurang. Itu anak-anak bisa dimengerti? Jadi setelah ini anak-anak bisa mengukur daya tahan anak-anak ya. Silahkan lari 12 menit, kemudian dapat berapa meter kira-kira. Itu anak-anak. Dan berikut, setelah anak-anak belajar berbagai cara mengukur tingkat kebugaran jasmani tadi, sekarang kita ayo mencoba. Pertama, bagaimana cara mengukur denyut nadi kita? Kedua, berikan contoh cara mengukur kebugaran jasmani seseorang untuk unsur kekuatan. Ketiga, lakukan pengukuran tingkat kebugaran jasmani Anda di rumah. Dan terakhir, buatlah jadwal latihan kebugaran jasmani. Seperti ini contohnya. Jadi hari Minggu contohnya jogging, waktunya pagi hari, kemudian keterangan selama 15 menit. Kemudian hari Senin sit up pagi hari dan 60 detik lamanya. Lanjutkan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hingga Sabtu ya. Itu anak-anak, untuk mencobanya semangat mencoba dan jangan sampai ketinggalan materi selanjutnya dengan cara memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Begitu dari Pak Guru, tetap semangat dan sampai jumpa di belajar selanjutnya. Kita akhiri dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.